Sirius adalah pria yang berintegritas. Tetapi para wanita yang menjadi targetnya menderita kegelisahan tertentu di hati mereka. Pertempuran sedang terjadi, sekelompok tentara berlarian, iblis yang menggairahkan ada di tengah-tengah semuanya. Manusia berteriak bahwa formasi monster itu terlalu kuat, tidak mungkin untuk menang. Iblis gemuk itu memarahinya, "Hei teman-teman. Kalian semua tampak sedikit takut, ada apa? Manusia-manusia ini benar-benar tidak memiliki selera yang sama dengan rajaku, ini adalah Putri Yue, Ratu Iblis." Seorang teman berambut pirang di tanah berbicara kepada Sirius berkata, "Kau harus lari. Monster-monster ini berada di level yang sangat tinggi, jangan khawatirkan aku, kau sampah peringkat F, mengerikan, tidak berguna, menjijikkan, tidak berharga, kau tidak akan bisa melakukan apapun." Tetapi pria kita adalah seorang Sigma, dia bilang dia datang ke sini untuk melindungi keselamatan semua orang di kota. Dia tidak akan lari pada saat kritis seperti ini, jangan khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya, oke. Sial, kenapa dia harus begitu besar? Aku tidak mengeluh, anak itu sama seperti kita, dia mengatakan bahwa dia tidak akan lari dari pertempuran. Dia perlu membawa keadilan ke dunia ini, melawan setiap makhluk, tetapi hidungnya berdarah, temannya menyuruhnya berhenti bertingkah gila. Tubuhku bahkan tidak bisa melawannya, bagaimana kau akan melawannya? Goblin itu berkata kepada Ratu, ada dua yang masih hidup di sana, dia langsung memerintahkan untuk membunuh mereka. Tetapi protagonis kita berdiri dengan teguh di sana seperti batu, lalu dia berkata dia akan menjadikan kepala Sirius sebagai cangkir anggur. Tetapi saat itulah sistem berdering, kau perlu menambahkan bahan bakar ke api, Ratu dikelilingi oleh aura ungu, dia ada di depannya dan ya ampun, dia sangat besar, itu akan menjadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi Elon Musk akan iri dengan produktivitasku, tangannya mengelilingi seluruh kepalanya, dia mendekat dengan mulutnya yang besar untuk memberikan pukulan mematikan yang kejam, tetapi tiba-tiba sistem menunjukkan. Ciuman penuh selesai, Sirius menjelaskan sistemnya dapat terus meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa menciptakan kegelisahan di hati monster wanita, teman berambut pirang itu ada di sana, Sirius, apa yang kau lakukan di sana? Ratu jatuh ke tanah berlutut. Para goblin bertanya, Putri, apa yang kau lakukan? Sirius hanya memberikan tatapan menyamping itu. Tebasan, pedang itu lewat seperti mentega, Ratu memulihkan kesadarannya dan mundur, dia bingung, apa yang terjadi padaku? Aku sedikit gila, menjadi panas. Aku ngiler, dan aku tidak tahu kenapa aku akan membunuhnya, kenapa aku memutuskan untuk mencium mulut manusia kecil yang kotor itu urusan si brengsek ini, dia memiliki sihir sialan. Ini akan menjadi pertempuran yang lebih kompleks dari yang aku perkirakan, Sirius berteriak untuk keselamatan orang-orang di kota ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan menyerah, aku akan memberikan segalanya sampai akhir pertempuran. Aku akan mempertaruhkan kehormatanku, nilai-nilaiku, dan tubuhku untuk menyelamatkan semua orang. Para goblin berbicara di antara mereka sendiri, sial, pria itu benar-benar mencium sang putri, itu gila, aku berharap aku adalah manusia itu. Tiba-tiba satu goblin lain datang berteriak, kalian gila mempertanyakan perasaannya pada raja. Manusia itu, dia menggunakan semacam sihir, pasti, Ratu takut, aku tidak bisa membiarkan raja tahu bahwa aku mencium manusia itu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, jantungnya berdetak terlalu cepat, sistem kecil Sirius mengatakan nilai kegelisahan 15%, dia mengirim para goblin untuk menyerang lagi. Tetapi dia sedingin batu seperti biasa, goblin trombon sudah di atas datang untuk memberikan pukulan kapak itu, pria kita sudah siap dan dengan terampil menghindari tebasan itu. Tetapi setelah memblokir pedangnya rusak, dia melihat ke depan, ada yang lain datang dengan pukulan palu itu pada saat yang tepat. Dia berjongkok sekarang pertahanannya sama tetapi serangannya meningkat, dia memotong goblin tetapi dia juga bisa menghindar. Tetapi senjatanya terbelah tetapi ada yang lain di punggungnya, sudahlah, apa ini? Sirius berkata, goblin seharusnya sedikit bersantai di awal seri. Tetapi mereka putus asa untuk membunuh pria itu, dia mengambil langkah samping itu dan menggunakan tebasan aura dengan kekuatannya yang meningkat. Teman berambut pirang itu terkejut, bagaimana dia bisa menahan semua ini? Ini bukan kekuatan kelas F, lihat betapa percaya dirinya dia, tetapi bung. Tetapi goblin saudara Jim ini tidak mudah untuk dihadapi, tebasannya hanya menggores dada. Dia melihat di sini ada sesuatu di belakang, Ratu datang dari atas siap untuk menyerang dengan semua pahanya yang perkasa. Tampilan kekuatan dan fleksibilitas yang luar biasa, dia akan hancur. Dia menyilangkan lengannya untuk mencoba bertahan dan sebuah ledakan terjadi. Teman berambut pirang itu bahkan menutup matanya, ada puing-puing terbang kemana-mana, para goblin ingin tahu apa yang terjadi. Mereka tidak mengharapkan ini, Sirius ada di tanah dan seseorang menggunakannya sebagai banteng mekanik, para goblin bergegas untuk menyelamatkannya. Tetapi ekornya datang, bukankah bagian belakang yang kita inginkan? Tetapi itu yang membunuh goblin, dia ada di sana raksasa di atas pria kecil kita yang tidak berdaya melawan monster seperti itu. Goblin malang itu dikirim jauh. Ratu memberitahu para goblin bahwa tidak seorang pun boleh melakukan apapun. Siapapun yang tidak mematuhi perintah ini akan menderita dari ekspresi wajahnya. Aku pikir dia sedang ingin bermain poker dengan pria kita, sistem mengatakan kegelisahannya sudah mencapai 91%. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi, para goblin yakin bahwa Ratu akan membunuhnya. Dia membuka mulutnya, aku akan menggigitmu sampai mati. Dia meraih kepalanya mengatakan bahwa dia terlihat kecil di tangannya, mantan pacarku mengatakan kata-kata yang sama suatu waktu, dia akan mengakhirinya dengan menimbulkan rasa sakit di telinganya. Mereka berubah menjadi merah, sedikit air liur muncul ditambah 50 pertahanan, Sirius ada di sana, apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah harga kekuatanku bahkan jika itu bertentangan dengan kehormatanku.
Aku harus menahannya demi keselamatan orang-orang, itu keras, itu lembek, itu hangat. Tetapi demi kekaisaran, aku akan tetap di sini. Sampai aku memiliki kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi pertarungan ini, tidak peduli jika itu adalah penghinaan bagiku. Tapi Ratu bingung. Apa yang sedang kulakukan? Kenapa aku merasa ingin melakukan ini dengan manusia ini? Orang kita mencoba melawan rangkaian pukulan kuat yang dia berikan. Dia bilang dia membencinya. Dia tidak mengerti mengapa tubuhnya tidak merespons perintahnya. Dia makhluk yang kuat, apa yang terjadi? Orang kita di sana mendapatkan 120 kelincahan. Para goblin sudah merayakan. Ratu ingin membunuhnya, kan? Kurasa begitu, tapi yang lain menunjukkan, berhenti bicara omong kosong, kau bisa melihat dari matanya. Pipi merah dan terengah-engah bahwa dia tidak mencoba membunuhnya. Orang kecil kita di sana mendapatkan 130 pertahanan ditambah 150 kekuatan serangan. Dia hanya menikmati, maksudku, menjadi lebih kuat. Dia berpikir, sekarang aku punya status yang cukup untuk menghadapi monster-monster ini. Sekarang giliranku untuk bertarung. Dia melakukan serangan mendadak di punggungnya. Dia memang tidak ingin dipukul dari belakang. Tapi tidak dengan pedang itu. Jadi dia berkata, kau pengkhianat dan anak jahat. Dia menghentikannya dengan ekornya. Kemudian dia meraih lehernya. Dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan kekuatan yang cukup. Sekarang para goblin bersorak lagi. Sudah kubilang dia ingin membunuhnya. Dia sangat kejam dan hanya memainkan permainan pikiran dengan manusia malang itu. Orang kita menyadari dia tanpa baju besi, tapi dia tidak takut. Lihatlah wajah Sigmanya. Iblis itu mengulurkan tangannya. Bersiap untuk pukulan mematikan dan dia berpikir bahwa dia harus menahannya. Dia harus melawan semua dorongan ini. Tapi ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sistem mengatakan nilai agitasi 100%. Orang kita sedang dihancurkan. Dia berada di bawah gunung kebahagiaan. Dia akan turun. Saatnya untuk hukuman yang lezat. Dia berkata dengan kekuatannya saat ini dia tidak bisa mengalahkan monster ini. Temannya ada di sana bertanya pada dirinya sendiri. Ini adalah pertarungan. Orang kita sudah menutup matanya, mengulangi dalam benaknya sendiri demi keselamatan kota. Aku akan menjadi pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Bahkan jika dia menggunakan seluruh berat badannya untuk menghabisiku, aku tidak akan ragu. Aku akan tetap di sini. Aku akan berjuang sampai akhir. Saatnya untuk menunjukkan padanya apa yang terjadi ketika aku serius. Dia melemparkan tangannya ke belakang kepalanya. Aku akan menunjukkan kekuatanku. Dia menariknya lebih dekat, mendapatkan lebih banyak pertahanan, lebih banyak kekuatan. Lebih banyak konsentrasi, lebih banyak segalanya. Pada titik ini, para goblin semua bingung. Seorang pria dari jauh melihat semuanya. Dia berkata, sayangku, apa yang kau lakukan? Dia adalah raja dan suaminya. Tapi lihatlah wajahnya sementara anak laki-laki kita semua tersenyum. Dia melihat ke samping. Oh, itu raja. Sirius berpikir dia tidak akan menerimanya dengan baik. Sistem memperingatkan, terdeteksi bahwa Raja Iblis terkena serangan kritis. Semua bonusmu digandakan, tapi sekarang si korban perselingkuhan menjadi gila. Sementara dia di sana menempel pada orang kita berkata, hei, aku akan menjelaskannya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sirius berpikir, aku tidak tahu apakah kekuatanku saat ini cukup. Tapi inilah gigitan besar lainnya darinya. Banteng itu berteriak dan terbang ke arah mereka, menyuruh ratu untuk menyingkir, memukul mereka dengan serangan pedang yang dipertahankan. Tapi Sirius terlempar ke tanah di sebelah gadis berambut pirang itu. Dia bertanya pada Sirius, apakah kamu baik-baik saja? Dia bangun di sana mengatakan dia masih bisa menerima sedikit lagi menatap hubungan yang rusak. Dia berpikir bagaimana raja telah menghilang. Dan dalam sekejap berada di depannya belum lagi kekuatan serangannya jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Raja Iblis berkata kepada ratu. Bukankah kau mengatakan ini tidak akan terjadi lagi? Raja Malang bahkan bukan pertama kalinya. Ini adalah Raja Iblis Barat peringkat A. Dia memberitahu ratu bahwa dia telah memaafkan beberapa kesalahan kecilnya. Jadi mengapa dia masih bertingkah seperti ini? Dia berteriak, alasan untuk semua ini adalah kesalahannya. Mengapa dia begitu terlambat? Mengapa dia begitu lama? Oke, kesalahan si korban perselingkuhan adalah dia tidak pulang tepat waktu. Raja terkejut. Apa maksudmu? Bahkan para goblin pun bingung. Dia memarahinya mengatakan itu semua salahnya, semua ini terjadi karena dia terlambat lagi, itulah mengapa dia melakukan hal-hal ini. Dan dia masih memiliki keberanian untuk mempertanyakannya dan mengancamnya. Raja di sana terdiam terpaku tidak dapat mengatakan apapun. Dia terus memarahinya, mengapa kau begitu terlambat, jelaskan mengapa kau tidak sampai di sini lebih awal? Dia memalingkan kepalanya dengan marah. Raja mencoba menenangkannya, oh sayangku, jangan marah. Aku salah. Aku sedang berurusan dengan manusia lain, bahkan para goblin terkesan dengan bagaimana Raja merendahkan dirinya. Untuk menerima penghinaan seperti itu dari ratu sementara Sirius dan temannya ingin diam-diam menyelinap pergi. Sementara tidak ada yang memperhatikan perbedaan kekuatan antara dia dan Raja terlalu besar. Jadi Sirius membantu temannya yang kakinya terluka untuk keluar dari sana kembali ke si korban perselingkuhan. Ratu mengatakan itu semua masalah dengan Raja yang tidak pernah tepat waktu. Manusia itu merayunya karena dia tidak ada di sana. Banteng yang marah menerimanya, itu benar sayangku, tidak perlu menangis, itu semua salahku. Tapi semuanya baik-baik saja, aku akan membunuhnya sekarang. Jadi jangan merasa buruk. Dia meraih kakinya mengatakan tentu saja dia tidak akan merasa buruk, dia adalah cinta dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan seseorang seperti manusia itu?
Hanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan semua itu dengannya itu tidak berarti dia menyukainya. Raja melihat bahwa Sirius melarikan diri. Kemudian bertanya kepada para goblin, apakah kalian tidak melakukan apa-apa? Goblin itu berkata, Ratu menyuruh kami untuk tidak mengganggu kesenangannya karena dia ingin menikmati semua yang dia bisa. Raja berteriak, kalian semua idiot. Terbang menuju Sirius yang sayangnya terganggu. Dia kembali menghadap. Dia menyadari pada saat terakhir. Sebuah ledakan terjadi dan Sirius terlempar. Kali ini dia kesakitan, dan Ratu hanya menonton, dan dia melihatnya jatuh di sebelahnya. Sirius bahkan mematahkan beberapa tulang rusuk. Dan tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk membela diri melawan pria itu. Belum lagi dia terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Saat ini dia bukan tandingan untuk itu dan dia datang lagi. Raja datang mengamuk. Sirius hampir terbelah dua. Barret berteriak. Aku akan membelahmu menjadi dua karena telah menggoda istriku yang suci dan tercinta. Sirius berpikir tidak ada jalan keluar lagi, serangan itu akan mengenainya. Saat Ratu menampar wajah Raja, Raja menjadi bingung, bagaimana bisa. Sementara itu, Sirius sudah bangun dan melarikan diri. Raja menangis mengapa kekasihnya melakukan ini. Dia hanya meminta maaf mengatakan bahwa dia merasa sangat buruk. Tapi dia tidak bisa melihat orang itu mati. Kata-kata itu memberikan pukulan kritis lain kepada Raja. Pengkhianatan ini terlalu berat, yang Sirius inginkan hanyalah keluar dari tempat ini sekarang. Ratu menatap Raja dan meminta mayat manusia itu, karena dia ingin melakukan serangan kejam padanya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sampai dia pingsan, itu terlalu berat bagi Raja. Dia tidak tahan lagi, dia merasa seolah-olah kalah dalam pertempuran akan 100 kali lebih baik, lalu berkata sayangku, apa yang kamu bicarakan, apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Tapi dia menjadi gila, dia membutuhkan Sirius sekarang. Raja bahkan harus memeluknya sambil menangis. Dia berkata, kau bilang aku adalah cinta dalam hidupmu, jangan pergi kepadanya, aku adalah Raja. Dia hanyalah manusia kecil, tetapi dia merobek tangannya, mengaktifkan kekuatannya, melompat ke arahnya mengatakan dia tidak tahan lagi. Dia perlu mengeluarkan semuanya, apa itu aku tidak tahu, kau beritahu aku saudaraku. Dia memberinya pelukan erat dan Raja dari jauh melihat semuanya. Sementara orang kita mendapatkan lebih banyak kekuatan. 140 lebih konsentrasi, lebih banyak serangan, lebih banyak kecepatan, lihat wajahnya yang kesakitan dan tersiksa. Berpikir bahwa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba untuk bertahan hidup. Benar, Raja bertanya sayangku. Apakah karena aku tidak cukup baik atau apakah itu salah manusia itu? Apa yang dia miliki yang tidak aku miliki? Aku akan membunuhnya sekarang untukmu. Tapi dia memberinya tatapan itu, jangan ganggu kami punya banyak yang harus dilakukan sekarang. Dia bahkan jatuh berlutut. Sistem mengatakan bahwa Raja Iblis Barret runtuh dan Sirius mendapatkan 5 level lagi. Teman pirang itu mengatakan sudah waktunya untuk melarikan diri. Dia datang untuk memberinya pedang. Tetapi dia mengatakan kepadanya jangan lakukan ini berbahaya, dan dia terkena tamparan ekor dan terlempar ke dinding. Ratu terus menyakiti Sirius. Mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia bukan orang yang sama seperti sebelumnya tetapi anehnya di dalam hatinya dia merasakan banyak kegembiraan. Saat dia dalam semua kegembiraan itu, Raja bangkit mengatakan dia muak dengan ini, itu semua bohong, dia datang untuk memukulnya lagi. Tapi ketika dia melihat wajahnya yang cantik, dia berhenti meskipun Sirius berada tepat di bawahnya. Raja tidak memiliki keberanian untuk menyakiti makhluk cantik yang adalah ratu. Dia mulai menangis. Berubah menjadi hitam dan putih seolah jiwanya hancur, jatuhkan pedang, dia tidak tahan lagi. Jiwanya sudah meninggalkan tubuh. Sistem mengatakan Raja Iblis Barret telah memasuki keruntuhan total. Dan akan meledak sendiri. 3 level lagi untuk Sirius, Ratu dan dia bertanya apa yang kamu lakukan Barret. Para goblin ingin melarikan diri, ayo pergi dari sini Ratu. Tetapi dia ditahan oleh Raja yang ingin pergi ke alam baka bersamanya. Keruntuhan Raja ini akhirnya membuat Sirius mencapai level 10, dan dengan itu dia menerima kemampuan baru. Tebasan kenikmatan, melihat bahwa Ratu yang begitu gemuk akan mati, orang kita tidak ragu untuk menggunakan keterampilan barunya untuk menghabisi Raja. Memotong tepat menembusnya, tebasan kenikmatan adalah keterampilan di mana tubuh menjadi bayangan. Dan kau berteleportasi melalui musuh dalam jarak 5 meter menebas tepat di target. Ratu takut melihat Raja jatuh ke tanah. Tetapi dengan itu penghancuran dirinya telah berlalu, orang kita menyadari bahwa jika dia naik level dia akan mendapatkan lebih banyak peningkatan, lebih banyak keterampilan sementara Ratu menunjukkan betapa kejamnya dia. Ketika dia melihat Raja tergeletak di tanah dia berpikir dia benar-benar memiliki pikiran dan tubuh yang lemah, tidak pantas mendapatkan seseorang seperti aku, tetapi bahkan tanpa kepala Raja melompat ke arahnya memeluk pinggangnya. Dia akan mati bersamanya, janji. Dia mengatakan dia tidak mau tetapi dia sudah mengaktifkan penghancuran diri lagi, orang kita sudah berlari ketika dia melihat Ratu menangis putus asa. Seseorang selamatkan aku tolong, orang kita mengirim tebasan meraih lengannya, harus menyelamatkan yang paling berair, semuanya meledak. Tetapi orang kita akan melarikan diri dengan orang jahat, benar, semua orang jatuh ke tanah. Ada seseorang di atasnya dan seekor kadal di atas dadanya, itu adalah tubuh Ratu Iblis Yue. Tetapi dengan nilai kehidupan 9 dia berlari kecil di dekat tubuhnya dan masuk ke sakunya, temannya sedang membantu kita. Tetapi Sirius hanya ingin melihat sistem yang mengatakan Raja Iblis Barret dikalahkan dengan sukses. Hadiah untuk eliminasi, peta penjara bawah tanah, wow hadiahku adalah peta, haruskah aku mengklik peta ini atau tidak? Aku perlu berpikir dengan sangat hati-hati, orang kita meluangkan waktunya pasti. Seperti dia benar-benar harus banyak berpikir, oh hei apa kabar, bisakah kau turun dari sana tolong, dia akhirnya turun, dia mengklik sistem dan membuka peta tempat itu. Peta itu menunjukkan segalanya. Di mana jalan buntu, di mana jebakan, sumber daya yang bisa kau dapatkan.
Dan bahkan ruang bos ditandai, dia bersemangat, dengan cara ini mereka bisa langsung pergi ke ruang bos tanpa khawatir tersesat. Si pirang bertanya apa yang kau lihat di sana. Dia mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, hanya dia yang bisa melihat sistem. Dia bangun di sana dan membantunya, saat itulah dia merasakan sesuatu di hatinya. Dia jatuh ke tanah memuntahkan hal-hal aneh, si pirang bertanya apa yang terjadi, tangan orang kita sudah berubah menjadi ungu, jari kelingking bersinar. Sialan jari kelingking yang patah. Apa yang terjadi? Dia kesakitan berguling-guling di tanah di punggungnya, ada sesuatu yang sudah keluar. Dia bertanya apa yang terjadi lalu datang untuk memeluknya, dia merasa bahwa tubuhnya panas. Seolah-olah dia terbakar, jari kelingkingnya seperti meleleh, orang kita akan kehilangan kesadaran dalam pelukan waifu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya sadar, dia bertanya pada Sirius apa yang terjadi dengan tubuhnya. Kenapa meleleh? Dia menjelaskan bahwa dia diracun, kota Warcraft diserang 6 bulan lalu. Dia melihat sekelompok monster bertarung melawan orang-orang guild. Dan salah satu anggota guild membawa sebuah kotak, bos datang untuk memukul yang mendarat tepat di kotak yang dihancurkan oleh monster. Ketika itu terbuka, Sirius terlempar jauh, terkubur di bebatuan, kotak itu meneteskan cairan yang sama. Dia muntah, iblis itu berdiri di depan orang itu, dan dari langit menghujani darah, baunya sangat mengerikan dia mulai muntah, setiap daging hancur saat disentuh oleh hujan itu. Bahkan monster pun meleleh, tetapi dia yang terkubur di bebatuan aman dari hujan, tetapi bahkan tanpa menyentuhnya hanya dengan menciumnya dia sudah teracun. Ketika dia bangun di rumah sakit, dokter mengatakan dia paling lama hanya punya 1 tahun untuk hidup, tetapi darah Dewa Iblis bisa menyelamatkannya. Saat itulah sistem muncul dengan pesan jika kamu menerima sistem. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah Raja Iblis. Jelas dia langsung menerima, itu antara itu atau mati dan sistem memberitahunya bahwa darah Raja Iblis ada di ruang bawah tanah udara. Dia bilang dia belajar bagaimana memulihkan diri sedikit ketika racun menyerangnya setelah beberapa saat, tetapi sekarang dia membutuhkan darah Raja Iblis. Karena dia kehabisan waktu, dia harus pergi dan menyelesaikan tempat ini sehingga dia bisa mendapatkan darah itu. Tapi pertama-tama mereka membutuhkan beberapa armor dan peralatan lagi kan? Mereka harus melewati ruangan terdekat untuk mencari beberapa item baru. Adegan beralih ke sekelompok petualang berjalan melalui ruang bawah tanah, pria itu ada di sana dengan perisainya di depan dengan percaya diri tetapi matanya tertutup. Dan dalam sedetik laser melewati tepat di tengah wajahnya, pria berambut pirang itu menyuruh semua orang untuk tenang. Jika kamu membuat gerakan yang salah, kamu mungkin memicu beberapa mekanisme tersembunyi dan membunuh orang lain. Bahkan tank yang paling tahan di sini mati dalam satu serangan, tetapi seseorang harus membuka jalan. Jadi siapa yang akan pergi atau siapa yang akan diseret? Pria dengan poni muncul dan berkata. Siapapun yang memiliki level terendah pergi duluan, itu aturannya. Pria terlemah itu berkata kamu gila aku tidak ingin melakukan ini. Tetapi si poni menjelaskan kamu sudah tahu apa yang akan terjadi, kamu mati di sana atau mati di sini, mengancamnya dengan pedang dia berkata kamu tahu konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Kan? Pria berambut pirang menyuruhnya untuk menunggu, dia membuat perangkat yang memantul, berikan kepada pria itu, setidaknya itu akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Tetapi si psikopat langsung memotongnya mengatakan itu tidak perlu. Tetapi temannya bertanya bung apa itu bisa membantu semua orang, pria dengan poni itu berkata. Jika kamu menunjukkan sampah lain seperti ini padaku, aku akan membunuhmu, sekarang bangun, pria itu gemetar. Memikirkan fakta bahwa dia bisa mati kapan saja saat mencari jebakan, dia mencoba untuk berhati-hati sebisa mungkin. Selangkah demi selangkah itu adalah campuran antara kelegaan dan keputusasaan, dia hanya menatap tanah, pria gila itu berkata ayo kita tidak punya banyak waktu, dia ingin mengangkat kakinya. Tetapi dia berkeringat, lengan lemah ini berat, ada muntahan di sweaternya, spaghetti ibu, 1 langkah lagi ke depan tidak terjadi apa-apa, sekarang terus berjalan, pria itu akan menjadi gila. Dia tidak bisa berjalan lagi, tidak ada lagi keberanian yang tersisa di tubuhnya. Jadi berteriak bahwa dia tidak ingin mati, dia berlari ke arah mereka tetapi dia menginjak tepat pada saat itu semua orang terkejut dan bingung, kali ini pukulan mematikan datang dari atas. Jadi perangkat mengubah bahkan arah serangan. Dan tidak ada cara untuk mengetahui dari mana asalnya, tubuh pria itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Menandakan bahaya mengambil 1 langkah pun, pria dengan poni dengan dingin berkata sekarang siapa yang levelnya paling rendah. Tetapi pada saat inilah sebuah pintu di ujung lorong terbuka. Pria itu berbalik untuk melihat apa itu Sirius kita rupanya. Mereka saling mengenal karena pria berambut pirang itu berkata Sirius berasal dari tim pengalih perhatian dan dia seharusnya sudah mati sekarang, si gila tidak suka melihat Sirius hidup dan berteriak. Dasar idiot bagaimana kamu masih hidup? Sirius bingung dengan pertanyaan itu dan bertanya apa maksudmu, lalu kita kembali beberapa waktu sebelum mereka pergi ke ruang bawah tanah. Pria itu berteriak dasar bajingan bagaimana kamu tahu warna celana dalam istriku, jelaskan bagaimana kamu memiliki informasi yang akurat tentang tubuhnya. Juga Sirius mengatakan dia melatih intuisinya untuk pertempuran berikutnya. Dan itulah mengapa dia bisa merasakan warna apapun di sekitarnya, si brengsek kali ini tidak menyukainya. Dia sudah pergi untuk memotong leher Sirius dan bertanya kepadanya sekali lagi jelaskan mengapa kamu tahu ini apa hubunganmu dengannya, teman-teman si brengsek menahannya tenang kapten. Kamu tidak bisa membunuh siapapun di kota atau kamu akan ditangkap. Kemudian memukul dadanya sambil berteriak aku tidak akan membiarkanmu menodai integritasku seperti ini, aku akan menunjukkan kepadamu hasil latihanku. Intuisiku membantuku dengan jenis kelamin apapun jadi aku tahu ini tentang kalian, yang di sebelah kanan tidak mengenakan apapun. Kamu mengenakan warna merah muda dan 2 di sebelah kiri adalah pasangan, salah satu teman si brengsek melihat kapten dan berkata kapten. Aku pikir kita harus membunuh orang ini bagaimanapun juga, itu adalah keputusan logis dan dewasa terbaik.
Tetapi di sisi lain pria itu berkata Kapten kamu tidak bisa membunuhnya jika mereka tahu itu kamu. Kamu akan kacau, saat itulah mereka mendapat ide mari kita masukkan dia ke dalam kelompok umpan yang berjalan di depan, dia akan mati juga kembali ke ruang bawah tanah. Sirius berpikir mengapa aku bertemu dengan tim penaklukan lagi, Brengsek 20 berkata Sirius kamu kemari sekarang sebagai kapten ekspedisi. Aku memerintahkanmu untuk datang, Sirius tahu apa niat pria itu, dia ingin melihat di mana Sirius mati untuk mengetahui di mana jebakannya. Tapi si pirang menyuruh Sirius untuk tidak bergerak dan berkata Kapten kita bisa kembali dengan jalan yang sama seperti dia datang, itu lebih mudah untuk semua orang dan tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya. Tapi apa kau pikir para penjahat akan melakukan sesuatu yang pintar dia bilang tidak mereka sudah kehilangan terlalu banyak teman untuk sampai ke sini mereka akan maju apa logikanya tidak ada. Dan itulah yang dipikirkan si pirang tapi Kapten bilang mereka tidak perlu khawatir intuisi Sirius sangat bagus sehingga dia tidak akan mati. Kecuali dia tidak mematuhi perintah sistem memberitahu Sirius rute yang aman dan hanya untuk memprovokasi Kapten orang kita memasang wajah bodoh dan kemudian pergi ke arah mereka. Gadis pirang itu memegang tangannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi dia tahu ada sesuatu yang salah dengan jalan ini. Lebih baik mereka mencari arah lain daripada dia mati sia-sia tapi Sirius bilang itu perintah Kapten. Jadi dia harus pergi dia mengambil langkah pertama dan semua orang terkesan bahwa dia benar-benar datang bagaimana dia memiliki semua keberanian ini peringkat F ini sudah gila. Tapi sistem memberitahunya tentang semua tempat aman maju 3 langkah dan kemudian belok ke kiri. Tanpa ragu Sirius, langsung pergi semua orang berpikir bahwa dia adalah orang yang paling beruntung. Dan Sirius terus berjalan dengan lancar belok kiri mengambil 2 langkah belok kanan dia sudah sampai di sana. Melakukan sedikit lompatan orang-orang tidak mengerti apa yang dia lakukan bagaimana dia bisa begitu berani dan begitu ceroboh. Sirius hampir kehilangan keseimbangan. Menakuti semua orang Kapten Bos sedang melihat berpikir mengapa dia belum mengaktifkan mekanisme apapun sistem mengatakan itu hanya 5 langkah lagi. Dan Sirius 100% yakin bahwa dia tidak akan mati Kapten hanya menatapnya dengan tidak percaya. Dia melewati mayat itu dan akhirnya mencapai tim semua orang berpikir bahwa dia benar-benar memiliki intuisi terbaik. Dan itulah mengapa dia selamat dan juga tahu warna celana dalam istri Kapten. Sirius kemudian berkata ini adalah hasil dari pelatihanku. Aku tidak bersalah. Kapten langsung meletakkan pedang di lehernya. Dia tidak percaya itu semua berdasarkan intuisi orang kecil ini beruntung, tapi cepat atau lambat keberuntungannya akan habis. Menyuruhnya untuk maju Sirius, memimpin dengan lancar sampai dia melihat jamur di sana sistem memperingatkan bahwa jamur itu meningkatkan kekuatan fisik, tapi menyebabkan diare dia ingat gadis monster di sakunya kan, apakah dia lapar akan memberinya jamur ini di sini? Atau mungkin dia akan makan, karena dia sudah ngiler, ingin menggigit tiba-tiba Kapten bertanya apa yang dia lakukan, dan dia bilang bahwa dia hanya mengambil beberapa jamur di sana Kapten merebutnya dari tangannya. Langsung makan dan berkata semua yang ada di ruang bawah tanah ini adalah milik tim perang salib. Kau tidak bisa mengambil apapun tanpa izin sambil memukul dada Sarah. Orang kita mengatakan baiklah Kapten aku akan mengikuti perintahmu. Dia tahu bahwa sebentar lagi Kapten akan mengalami masa sulit di ruang bawah tanah ini. Si pirang berkata kepada Bella, maaf aku tidak tahu kau ditempatkan di kelompok itu setidaknya dia sedang disembuhkan di sana. Dia bilang dia bergabung dengan kelompok ini, secara sukarela pria itu bertanya, mengapa dia hanya melihat ke arah Sirius, sementara dia di sana memberitahu pria itu bahwa pintu itu akan menuju ke bos, dan pintu di sebelahnya mengarah ke jalan buntu setelah beberapa waktu patah tulangnya sudah sembuh. Kemudian dia bertanya padanya. Bella jangan bilang kau bergabung dengan kelompok ini, hanya untuk melindungi sampah kelas F yang idiot, dan pecundang dia bilang itu benar, dia ingin melindungi Sirius. Tapi pria itu menjelaskan kepadanya bahwa kelompok investigasi dan umpan hanya berfungsi agar kita membuang orang. Siapapun yang ada di kelompok ini hanyalah buang-buang sumber daya satu-satunya cara mereka berguna adalah mati di garis depan. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu lagi, tapi tidak apa-apa dia akan melindunginya Sirius kemudian memberitahu Kapten bahwa ini adalah jalan yang benar, dan dia hanya mengatakan baiklah, kalau begitu pergi buka pintunya orang kita tidak menginginkannya Kapten menyuruhnya tunggu sebentar apa kau meminta anggota kuatku untuk pergi dan mempertaruhkan diri mereka sendiri. Tidak ada jawaban pergi saja, dan buka pintu itu dengan itu, Sirius pergi untuk membuka pintu pria itu sudah memegang pedang di sana takut sesuatu akan muncul. Tapi sakit perut Kapten sudah mulai orang kita membuka pintu dengan sangat tenang semua orang sekarat karena antisipasi. Tapi pria berbaju merah itu mencium sesuatu yang aneh. Apakah bau ini familiar ini bukan manusia Kapten berbalik. Berhenti bicara omong kosong dan lari lagi, atau kau juga akan keracunan pemimpin mencapai dinding Kapten berkata Sirius. Apa kau tahu apa saja khasiat jamur itu dan itulah mengapa kau larikan. Tapi Sirius mengatakan kepadanya Kapten tidak ada apa masalah dengan jamur itu tapi Kapten sedang memegangi celananya. Salah satu anggota mengambil batu untuk dia duduk dan beristirahat Kapten apa kau lelah kau bisa duduk tapi Kapten hanya menendangnya diam. Aku tidak perlu duduk kemudian meletakkan pedang di leher Sarah sambil berkata. Jika kau lari lagi aku akan membunuhmu protagonis kita berkata, baiklah Kapten aku tidak akan lari sial. Kemudian mereka terus berjalan Sirius selalu memberikan panggilan yang tepat, oh jangan melangkah di sini, ada naga besar tepat di sebelahnya. Ayo kita pergi ke arah sini untuk menghindari semua makhluk jangan sentuh apapun di sini Kapten merasa aneh, karena semakin dalam kita masuk semakin sedikit hal yang perlu mereka khawatirkan. Dan selain itu mereka belum melihat monster apapun apakah dia benar-benar menghindari segalanya dengan keterampilan deduksinya tidak mungkin. Orang ini akan dimakan oleh monster peringkat D kapan saja, apalagi mengetahui seluruh jalan tapi Sirius memberitahu mereka bahwa mereka hampir sampai di kamar bos Kapten menghunus pedangnya sambil berkata.
Jika kita sampai di kamar bos kau tidak perlu hidup lagi, aku tidak tahu apakah itu keberuntungan. Tapi milikmu berakhir di sini. Kapten memperhatikan bahwa di atas Sirius ada pilar. Jadi dia mengaktifkan aura pada pedang mengirim tebasan ke atas sana untuk mengenai kepala orang kecil kita saat jatuh. Dia berpikir, hanya seorang pria kelas F yang tewas karena mekanisme danyon biasa, tapi tiba-tiba sesuatu muncul dari sana. Sirius mencoba melindungi diri saat semuanya meledak. Sesuatu menghantam dada kapten, makhluk besar yang ada di dalam pilar itu menghadapi semua orang. Sementara Sirius terlempar ke sisi lain, terpisah dari kelompok, kapten terkejut jika dia tidak menghalangi serangan itu. Dia pasti sudah mati. Orang kita meletakkan tangannya di batu sambil berpikir, sial, aku terjebak di sini. Lalu dia mendengar suara wanita berkata, aku manusia di sini. Oh, ini dia, monster perempuan kejam lainnya. Gadis itu memberitahunya bahwa dia menjijikkan, membuatku teringat saat aku menyatakan cinta pada gebetanku. Dan astaga, monster perempuan ini memang bukan Alaska, tapi punya gunung putih yang besar. Kemudian kita melihat pertarungan tim melawan makhluk batu yang sudah mengeluarkan teriakan besar dengan aura ungu jahat. Itu adalah boneka kalajengking birang. Semua orang berusaha menjaga formasi karena makhluk ini terlalu kuat untuk tim level rendah ini. Sementara Bella merasa aneh karena pedang yang diterimanya terlalu berat. Tyr, si pria berambut pirang, memerintahkan kelompok pertahanan untuk bersiap. Mereka meraih perisai mereka, lalu dia memanggil para pemanah. Setidaknya orang-orang ini terorganisir. Hujan panah dikirimkan ke arah monster itu, petir menyambarinya, tapi kurasa itu tidak berpengaruh pada makhluk itu, yang hanya memukul udara dengan pukulan yang merobek segalanya. Bahkan mengirim panah-panah itu kembali. Tyr terkejut, semua panah itu dihentikan hanya dengan angin dari pukulannya. Belum lagi, mereka bahkan tidak menggoresnya. Kapten yang suka memerintah banyak dan tidak melakukan apa-apa berkata, apa yang kalian tunggu di sini? Maju sekarang. Tidak perlu takut hanya pada satu monster. Kita kembali ke Sirius yang sedang berpikir, suara apa tadi? Dia melihat sedikit kilau dalam kegelapan. Dan tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Dia menghindarinya tepat waktu untuk segera menyadari, itu adalah ekor dari suatu makhluk yang sudah melompat ke arahnya. Dia bergerak ke samping dan mendapatkan posisi yang sempurna untuk meninju makhluk itu. Rasakan ini. Dengan kekuatan 3190, menembus makhluk itu. Sepertinya semua kerja keras yang dia lakukan dengan gadis iblis terakhir, cukup efektif. Makhluk itu menguap dan suara itu berkata, kamu menghancurkan makhlukku dengan satu pukulan. Tapi Sirius berpikir bahwa ramuan untuk menghilangkan racun ini dari tubuhnya ada tepat di ruangan depan. Dia tidak bisa membuang waktunya dengan pertarungan yang tidak berarti ini. Saat itulah wanita berang, Sada muncul, mengatakan dia tidak keberatan dia menghancurkannya karena dia tidak ingin ada yang disentuh oleh tangan manusia. Dia akan menggunakan makhluk itu untuk merobek kepalanya. Tapi sekarang dia sendiri yang akan melakukan pekerjaan itu. Dia melihat bahwa itu adalah monster perempuan lain dan memberitahunya, kepalaku tidak akan lepas semudah itu hanya dengan tanganmu. Kau harus menggunakan semua yang kau punya. Tapi dia memberitahunya bahwa dia tidak akan menyentuh tubuhnya yang menjijikkan dengan tangannya, itu akan membuatnya kotor. Kemudian kita melihat bahwa dia mengendalikan monster di sisi lain dengan beberapa garis. Dia berkata dia akan berurusan dengannya terlebih dahulu. Dan kemudian menghabisi orang-orang di luar. Dia sudah mengangkat kakinya di sana. Wow, pria itu sudah berdarah dari hidungnya. Dan yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya. Mungkin dia menemukan titik lemah Sarah. Tapi di sana dia datang dengan pidatonya, mengatakan bahwa melindungi kemanusiaan adalah tugasnya. Dia akan tetap di sini, dia akan bertarung bahkan jika dia menyiksanya. Sistem mulai aktif. Dia bergegas untuk memberinya tendangan. Tapi mengejutkannya dengan meraih lehernya dengan pahanya, melemparkannya ke tanah. Sirius bahkan tidak bisa bereaksi. Sistem akhirnya mengunci dirinya, memberikan aura kecil di sekitarnya itu. Kita tahu itu akan menciptakan kebingungan dalam pikirannya. Dia menatapnya dari atas. Dia mengatakan bahwa dia meremehkan kemampuannya. Agitasi sudah mencapai 16%. Di sisi lain, makhluknya menjadi malu dan kemerahan. Kau melihat bahwa dia pikir serangannya membuahkan hasil. Kemudian Satoru menyentuh wajah Sarah dengan senjatanya yang mematikan, mengatakan dia adalah manusia yang sampai sejauh ini. Tapi sekarang akan diperlakukan seperti anjing, menyiksa wajahnya dengan cara yang bisa menyaingi beberapa orang paling kejam di dunia ini. Dia menjentiknya dengan sangat keras, mengatakan dia benci ketika manusia memasuki kamarnya. Sirius berpikir bahwa dia terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi sekarang dia tidak berdaya melawan kekuatan seperti itu. Dia perlu menghabisinya sekarang, melihat kakinya. Dia bersiap untuk menyerangnya dan kemudian melakukan pukulan mematikan. Sadar bingung, dia bertanya apa yang dia lakukan dengan kakinya. Dia gila, tapi sudah plus 220 kelincahan untuk orang kita. Kembali ke sisi lain dari pertarungan. Ksatria itu terlempar ke tanah dan monster itu masih merah padam. Bella memperhatikan tidak ada gerakan di sisi Sirius. Dia hanya berharap dia tidak pingsan. Dia perlu mengeluarkannya dari bawah bebatuan itu. Tyr menyuruhnya untuk menunggu. Tapi dia berpikir bahwa dia benar-benar perlu menyelamatkan Sirius. Dia bergegas, tetapi makhluk itu hendak memukul punggungnya. Dia berhenti di sana dalam gerakan yang indah. Dan ketika dia akan dipukul, Tyr membela. Melihat bebatuan itu, dia berpikir Sirius adalah pria yang tidak pernah menyerah. Aku yakin dia baik-baik saja. Kembali ke sisi lain. Kurasa gua itu basah karena kaki Sadar basah dan licin. Dia berkata air ini menjijikkan.
Tapi anak kita mendapatkan 340 kelincahan. Dia hampir kehilangan napas, tetapi akhirnya dia membebaskan dirinya. Dia marah, mengatakan dia tidak percaya dia mengotori kakinya seperti itu. Sirius melihat di sistem bahwa dia tidak dapat menggunakan satu-satunya keterampilannya. Karena dia tidak memiliki senjata untuk membuat tebasan. Jika dia tahu, dia akan membawa bahkan pedang yang rusak itu. Tapi karena itu masalahnya, dia hanya bisa menggunakan pukulannya dan dia sudah melakukannya, tetapi sadar dengan mudah menghindarinya, memberinya tatapan jahat. Sekarang dia benar-benar menerima tendangan di wajah. Tapi kau tahu apa yang dia lakukan ketika dia menerima pukulan itu, kan? Pukulan es loli legendaris. Dia terlempar jauh, tetapi dia memberinya agitasi 54%. Sader mulai berbisik pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Apa yang terjadi, dia mengaktifkan jurusnya di tanah, dia harus membunuh orang ini dengan cepat, menarik jurusnya ke satu sisi, mengirimkannya ke arah Sirius, dia menatapnya, kemudian menghindar ke samping dan mengelak. Setelah semua pertarungan sengit dengannya, dia punya cukup kemampuan untuk menghindar dan memprediksi beberapa gerakannya. Dia mengangkat tangannya, memfokuskan mananya dan memotong ekor itu menjadi dua. Tapi ada sesuatu yang datang ke wajahnya, dia terkena pukulan lagi, jatuh ke tanah lagi. Sato sangat menyukai gerakan ini. Dia bilang dia tertangkap lagi kali ini, dan dia tidak akan lolos, dia akan dicekik oleh fleksor pinggul dan hamstringnya yang kuat. Tapi Sirius sudah muak dengan ini, dia mengangkat tangannya mengatakan bahwa dia akan menunjukkan padanya kekuatan yang ada dalam genggamannya. Dan kemudian melatih kekuatan lengannya sekuat tenaga, tapi tiba-tiba dia memukulnya dengan tendangan. Sekarang dia benar-benar menginjak dengan keras, dia marah mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menggunakan tangannya yang menjijikkan untuk menyentuh kakinya. Dia menggunakan ekor kalajengking yang dia patahkan untuk menguncinya di lantai, sekarang dia dalam masalah, dia tahu bahkan mencuri status. Dia terlalu kuat, terlalu berat untuk anak kita. Dia bilang sudah waktunya untuk menghancurkan kepalanya, Sirius mendapatkan stamina, persepsi, dia mendapatkan sihir sambil memuaskan hal aneh, kenapa begitu menarik untuk berjalan di atasnya. Dia bilang dia ingin berjalan di seluruh fisiknya, agitasi berada di 66%, dia mengaktifkan jurus di monsternya. Itu juga sudah menjadi gila dengan kakinya yang sedikit goyah di sana, orang yang melihat itu berpikir dia sudah kehilangan keseimbangan. Kita akan menang sementara Sader datang dengan pukulan agresif lainnya, menginjaknya. Lihatlah wajah marahnya saat menghancurkan pria malang ini, semangat terus membara, ayo Nona, suatu hari kamu akan tiba, aku percaya padamu. Tapi tiba-tiba ekor kalajengking datang di depannya, dia bertahan tapi itu adalah benturan keras, terlihat dia terlempar jauh. Dan kapten di sana belum melakukan apa-apa selain buang air besar sejauh ini, Sirius menyuruh Satar untuk menunggu. Tapi dia tidak punya ampun, dia tidak berhenti, rasa sakitnya sangat kuat dan traumanya tidak dapat diubah, ekor kalajengking kali ini menuju ke arah kapten, tapi dia bertahan, mengirim serangan itu ke samping yang memecahkan batu. Melihat itu dari kapten tahu bahwa jika dia tidak bertahan, itu akan menusuknya di sisi anak malang itu, agitasi berada di 95 kali ini dan monster itu datang untuk kapten, dia tidak siap untuk membela diri. Tapi sudah terlambat karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Kapten membela diri dan melihat bahwa makhluk itu ragu-ragu di depannya. Dan mengambil kesempatan untuk menggunakan kemampuannya, harimau yang berlari melalui tubuh, banyak luka yang dibuat dan dia mengirim monster itu kembali. Kelompok itu terkesan sementara kapten sangat kuat, ya Tuhan, satu pukulan dan dia mendorongnya kembali. Sementara itu kekejaman berlanjut. Astaga ini berubah menjadi penyiksaan yang sebenarnya meskipun sebelumnya itu menyenangkan dan permainan dan jari kaki. Kapten mendekat mengatakan dia akan mengakhirinya, saksikan saja sementara Sater bingung dengan mengapa dia menjadi gila, mengapa dia melakukan ini pada manusia ini. Dia bilang dia perlu tenang, ada sesuatu yang salah, tubuhnya memanas dan pikirannya menjadi liar, Ceris di sisi lain mengatakan sangat sulit untuk mengalahkannya. Dia memiliki kaki yang fleksibel dan terlebih lagi. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk melarikan diri, jika terus seperti ini tubuhnya tidak akan bertahan jadi dia perlu melakukan serangan tingkat Saitama, dia membuka mulutnya, seolah-olah dia akan makan hamburger setelah kelaparan selama 100 hari. Dan melakukan urutan mengunyah yang menghancurkan, yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan mendorong kekejamannya lebih dalam. Memberitahunya bahwa dia mengatakan terlalu banyak dan seharusnya hanya disumpal dalam diam, mengatakan, aku tidak ingin mendengar suara menjijikkanmu itu, diam, itulah saat Sirius mencapai ultra punah dengan 160 vitalitas plus konsentrasi, plus stamina, kapten sedang dalam pertarungannya dengan makhluk mengerikan itu. Di sini kita lagi sementara makhluk malang itu menderita karena semua tanda kutip rasa sakit, dia membela pukulan itu, dia merasakan dirinya sendiri. Semua orang mengatakan wow itu adalah gerakan klasik kapten, yang besar jatuh ke tanah. Sementara dia mengangkat kakinya setelah pukulan yang tepat ke anak kita di sekitar makhluk itu, semua orang merayakannya di sana. Sementara anak kita mendapatkan 3.000 pertahanan lagi ditambah 4.000 kelincahan. Dia menyiksa anak malang itu 3.200 persepsi, kapten percaya diri, aku sangat kuat. Sader menikmati setiap detik ketika dia mendengar suara di benaknya. Sader kenapa berisik sekali di luar sana, itu adalah para lord dan bos dari tempat ini. Dia mundur dari Sirius bahkan kekuatannya tidak membuatnya tinggal, dia bingung dan takut bahkan untuk sesaat dia melupakan perintah para lord, dia perlu membunuh manusia ini dengan cepat, dia mengepalkan tinjunya, aku akan memperbaiki kesalahanku. Tapi Sato mendapatkan 10.000 kekuatan serangan dan bertanya padanya apakah kamu yakin ingin melanjutkan pertarungan ini. Dia bingung auranya terlihat seperti aura bos. Pemilik ruang bawah tanah ini di bawah tekanan yang mengerikan, lihat betapa besarnya dia di depannya sekarang.
Dia tidak punya kesempatan setelah semua kelelahan pertarungan yang intens itu, jadi dia melarikan diri ketakutan. Sirius tidak melakukan apa-apa, hanya diinjak dengan kejam dan membiarkannya pergi. Ketika dia melihatnya melarikan diri, dia berpikir apakah aku akan mengejarnya atau hanya melupakannya. Tujuanku di sini adalah darah Dewa Iblis, tidak layak menghabiskan energi fisik padanya. Semua orang di sekitar kapten memujinya, wow kamu yang paling berani tak terkalahkan. Sementara Bella berlari ke tumpukan batu yang akan dia gali. Saat Boom lihat siapa yang datang Sirius, dia bertanya apa kamu baik-baik saja, apa kamu terluka, tapi dia bilang dia baik-baik saja. Santai dia meraih lengannya, tidak aku perlu melihatnya, biar aku lihat, dia bilang lagi dia baik-baik saja. Dia bisa tenang sekarang? Tyr dari jauh tidak suka Bella terlalu khawatir dengan Sirius. Kapten mengangkat tangannya, dan memberikan pidato, dengarkan semuanya. Kita akan mengalahkan bos, karena aku akan menunjukkan kekuatanku pada kalian semua. Sekarang juga kepercayaan diri Kapten sangat tinggi, mengatakan dia yakin bahwa Danyan ini bahkan bukan level D. Jika dia bisa menang, dia akan dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Satar berbicara kepada Bos Lord, ada manusia yang sangat kuat di luar. Anehnya ketika dia tiba dia tampak lemah, tetapi kekuatannya meningkat ke ukuran yang tak terbayangkan. Tolong hati-hati bos, memberitahunya. Sadar apa perintahku? Dia menjawab mengatakan. Aku harus melihat pintu. Dan tidak membiarkan siapapun masuk. Lalu dia memberitahunya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Dia tersesat dalam ketakutannya, mengatakan bahwa dia ditikam, dan kemudian dia meledak dalam kekuatan dan dia lari tanpa berpikir. Tetapi bos memberitahunya bahwa dia akan diseret pergi, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar alasan apapun darinya. Dia memberinya tamparan dan membuatnya terbang. Dia jatuh di tumpukan mayat, dia berpikir bahwa dia tidak ingin mati seperti itu. Apakah dia akan membantu teman kita? Lord sedang memberikan persembahan kepada iblis di sana, mengatakan akhirnya hampir siap, ribuan manusia digunakan sebagai bahan bakar. Dan sekarang, darah iblis akhirnya mulai mendidih. Pada saat itu pintu meledak. Apakah itu dia? Kapten Lord melihat ke belakang, bertanya siapa yang berani memasuki kamarnya. Kapten berkata aku datang untuk membawa ketakutan ke hatimu, dan dia yakin sistem menunjukkan bahwa di dalam kuali ada sesuatu yang dapat melepaskan racun serius. Iblis itu menatap Kapten dan bertanya apakah ini manusia kuat yang Sadar bicarakan. Sirius hanya berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan ramuan itu untuk kutukannya. Kapten dan yang lainnya semua bersorak, ayo Kapten tunjukkan padanya kekuatan manusia. Sirius mengenali apa yang ada di tengah sana, itu pasti yang disebut darah iblis. Bos membuat pentagram, kemudian hanya mengangkat jari dan menyerang Kapten. Aura kuat yang menghabiskan armornya. Dia terlempar jauh, semua orang berbalik dengan kaget dan dia menabrak dinding. Para prajurit khawatir, hei Kapten, apa kamu baik-baik saja? Sementara iblis bertanya, apakah ini manusia paling kuat yang Sato bicarakan? Dia benar-benar sia-sia. Kapten ada di sana selesai dan berpikir. Satu pukulan dan aku hancur, beruntung aku memakai armor peringkat es naga ini yang diberikan saudaraku. Kalau tidak aku akan mati. Orang-orang di sana datang untuk membantunya berdiri. Kapten, armormu rusak. Tetapi Kapten bingung, ada apa dengan Danyan ini? Mengapa kekuatan para monster ini begitu berbeda? Tidak masuk akal bagiku untuk mencoba mengalahkan orang ini, aku harus menggunakan timku untuk melemahkan kekuatan monster ini. Dan kemudian ketika dia lemah dan aku akan bertindak, itulah tindakan terbaik. Dia mengangkat pedangnya berteriak, semua orang ikuti perintahku, ayo semua orang gunakan kemampuan khusus kalian. Tetapi Tyr berkata, Kapten, jika semua orang hanya pergi tanpa rencana kita akan menderita banyak korban, lebih baik menggunakan strategi dengan perisai depan. Kapten membentaknya, apakah kamu mempertanyakan penilaianku? Apakah kamu akan membangkang perintahku? Tyr mengatakan bahwa ini bukan masalahnya. Kapten menyuruhnya untuk diam saja. Dia berbalik ke semua orang ambil senjatamu, dan tanpa rasa takut pergi. Untuk itu semua orang bergegas menuju bos dan iblis itu berkata, kalian sekelompok semut tidak peduli. Apakah kalian hidup atau mati, daging dan darah kalian bahkan tidak cocok untuk persembahan. Semua orang pergi untuk itu berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepadanya perbedaan antara monster dan manusia, tetapi tiba-tiba sebuah laser datang dan menghapus semua orang dalam sedetik. Sirius menyelamatkan hari itu tetapi sisanya terpanggang. Kapten menghindar ke samping tepat pada waktunya. Tetapi pedangnya sudah selesai, bos pergi ke arahnya mengambang. Kamu sekarang merasakan ketakutan. Kapten mengerti bahwa dia tidak bisa menang. Dia perlu menemukan jalan keluar di sana. Melihat lengan teman-temannya semua terbakar, Kapten melarikan diri berteriak, ikuti perintahku, mundur. Tetapi Sirius meraihnya. Kapten berteriak, kau bajingan, lepaskan aku. Sirius memberitahunya, kau bilang kau yang terkuat di grup ini. Pertempuran dengan bos belum berakhir, jadi kau tidak pergi. Kapten mengayunkan lengannya mencoba untuk melarikan diri. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan, aku kaptennya. Jika kau ingin mati begitu buruk, tetaplah di sini sendirian. Iblis itu mengangkat jarinya. Kau menyerbu rumahku, dan sekarang kau ingin melarikan diri. Kapten dengan kaget melihat ke belakangmu Sirius, dia akan menyerang dengan kekuatan itu. Lepaskan aku. Kapten tidak mengerti, bagaimana dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman sampah peringkat F itu. Semua orang melarikan diri. Sudah kubilang lepaskan, dia akan memberinya pukulan. Dia yakin dia akan menang, tetapi Sirius hanya memegang tinjunya dan hampir mematahkan tangannya. Kemudian Sirius memberitahunya, kau harus menepati janjimu. Jika kau yang terkuat, lindungi kelompokmu dan melemparkannya. Dia berhadapan muka dengan serangan iblis. Sebuah ledakan terjadi, semua orang melarikan diri dan tubuh Kapten jatuh ke tanah. Protagonis kita berkata, sekarang giliranku. Mengeluarkan pedangnya yang patah. Bella yang menggairahkan berkata dia ingin tinggal untuk membantu Sirius. Tyr juga mengatakan dia tidak akan lari, tetapi dia menatapnya, dan berkata kamu tidak perlu tinggal, aku akan melakukannya karena Sirius. Terror bilang dia tahu, tapi dia satu-satunya peringkat B di sini. Dia akan menghancurkan makhluk-makhluk ini, dan tidak akan lari. Devil memperingatkan semua orang bahkan setelah melihat kekuatanku.
Kau mencoba melarikan diri, jangan meremehkanku. Tapi dalam sedetik, Sirius hampir menebas lengannya. Dia menggunakan kemampuan naluriahnya itu, iblis itu menghindar dengan selisih kecil. Tapi Sirius mengambil kesempatan untuk lari menuju ritual, ketakutan dengan kecepatan orang kita yang sudah kabur. Bos bingung kenapa dia lari ke altar. Sirius sudah sangat dekat untuk mendapatkan apa yang telah lama dia inginkan. Sementara Teir dan Bella mengambil kesempatan untuk menyerang balik bos. Teir berpikir dalam hati, inilah kesempatannya. Tapi dalam sekejap mata, iblis itu menghentikan kedua serangan dengan tangan kosong, lalu dia membidik Sarah sambil berkata, bajingan kecil ini cepat seperti kecoa. Tapi aku akan mengakhiri ini. Tapi Bella memberitahu bos bahwa dia tidak akan membiarkannya menyerang Sirius dengan tebasan dan sudut yang indah. Dia mempercayai pedangnya dengan Teir membuat bos kehilangan keseimbangan. Dan nyaris meleset dari serangan pada Sirius, dia menggunakan gelombang kejut ledakan untuk meluncurkan dirinya ke altar. Dia hampir sampai, penawarnya hanya sejauh 1 jari. Ketika dia dihentikan, altar itu dilindungi oleh susunan sihir yang membuatnya terbang ke sisi lain ruangan. Bos memberitahunya bahwa dia menciptakan susunan sihir itu. Dan selama dia bernapas, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sirius berkata, masuk akal, hanya mengambil eliksir akan terlalu mudah. Kita harus membunuhmu untuk melanjutkan. Saat itulah dia melihat kaki di sisinya dan pergi untuk melihat siapa itu. Sementara Teir dan Bella dipukuli oleh bos yang mengatakan bahwa mereka sombong hanya karena memiliki keberanian untuk menyerangnya. Teir dan Bella jatuh ke tanah sementara Sirius berpikir, monster betina apa yang kubiarkan lolos, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Sato sedikit merah, gemetar, dan besar. Menyuruh Sirius untuk diam agar tidak ada yang tahu mereka ada di sana saat ini. Nazia, bos itu, mengatakan bahwa ritualnya membutuhkan tempat yang tenang. Jadi dia perlu menghabisi mereka. Inilah saatnya kematian mereka. Dari jauh Sirius melihat semuanya dan takut Bella dalam bahaya. Dia memberikan jamur kepada Sader dan bergegas membantu teman-temannya. Sader melihat jamur penyembuh dan mulai menangis. Sistem memberitahu Sirius. Monster betina, Sader, mengembangkan kasih sayang terhadapmu. Persyaratan senjata telah dipenuhi, silakan pilih salah satu. Sirius dikelilingi oleh kartu sementara Teir dan Bella hampir mati. Sirius berteriak kepada sistem untuk melewatkan itu. Dia perlu menyelamatkan teman-temannya. Tapi sistem bersikeras dia perlu memilih salah satu sekarang. Dia mengambil kartu acak mendapatkan pedang emas dan merah, jubah peledak pedang suci. Dia bergegas di belakang bos mengatakan kepadanya untuk menguji pedang barunya. Tapi sekali lagi Nazia meraihnya dengan tangan kosong dan mengatakan kepadanya, kau terjebak. Mereka hanyalah umpan. Targetku adalah kau, kecoa manusia. Dan sekarang pada jarak sedekat ini, Sirius berteriak sambil mengiris tangan Nazia sekali lagi. Tapi dia hanya bisa meninggalkan goresan kecil. Nazia menertawakan wajahnya. Tapi tiba-tiba semua pakaiannya meledak mengungkapkan tubuh montok menggairahkan yang aku tahu bahwa tidak ada yang menyangka menjadi X. Pemegang kromosom X. Nazia menjadi malu bertanya kemana perginya pakaiannya. Sementara Bella dan Teir bertanya pada diri sendiri hal yang sama. Sirius ini menelanjangi bos dengan ekspresi tabah dan hidung berlumuran darah. Sirius mengatakan bahwa monster ini benar-benar kuat. Pedang yang dia dapatkan dari sistem memiliki 2 efek. Pada serangan pertama jika meledakkan musuh di dekatnya, tetapi pada yang kedua itu mengaktifkan gerakan pamungkas. Penurunan pedang suci. Nazia mencoba menutupi dirinya sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah mengharapkan gerakan tercela seperti itu dan bahwa sekarang dia benar-benar akan membunuhnya. Tapi tanpa ragu Sirius mencoba menyerangnya yang dengan cekatan menghindarinya menatapnya Sirius berpikir. Serangan pertamaku meledakkan atasannya sekarang aku perlu memukul sekali lagi untuk menghancurkan bagian bawah jubahnya. Kemudian aku hanya perlu menjatuhkan topeng wajahnya dan aku akan dapat memicu gerakan pamungkas yang akan membunuhnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan tebasan kilat uniknya. Tapi sistem memberitahunya bahwa dia hanya bisa menggunakan itu 6 kali lagi. Sirius memberitahu sistem bahwa satu-satunya keterampilan yang dia miliki adalah sampah mutlak. Sistem bertanya apakah dia ingin mematikannya. Tapi dia hanya mengatakan tidak dan berteleportasi membidik kaki Nazia sekali lagi. Dengan lompatan cepat dia menghindar di udara. Dia berpikir tentang mengapa dia membidik kakinya. Dia tidak mencoba menghancurkan jubah bawahnya kan? Nazia malang. Tanpa ragu Sirius melakukan tebasan lain. Dia memanggilnya bajingan kotor dan menginjak dadanya. Mengirimnya jauh. Dia mampu menghentikan dirinya dengan pedang tetapi hidungnya patah. Tapi baginya rasa sakit itu jauh lebih kecil daripada rasa sakit kutukan jadi dia menyerbunya sekali lagi. Keterampilan itu memiliki cooldown 10 detik jadi dia menghindari beberapa serangan Nazia sambil mengurangi jarak di antara mereka. Ketika 10 detik habis dia menggunakan sekali lagi tebasan tubuh cepat yang ditujukan ke kaki sambil berkata, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghindar dari sesuatu yang begitu dekat. Dia merasa bahwa pedangnya menembus sesuatu dan tahu bahwa dia telah mendaratkan pukulan. Tapi ketika dia mendongak Nazia berdiri di atas ekornya mengatakan kepadanya bahwa jika bukan karena takut menunjukkan gunung-gunung, dia pasti sudah membunuhnya menggunakan serangan laser yang nyaris dihindari Sirius. Dia terus menyerang sementara dia mencoba mendapatkan waktu untuk menggunakan serangan cepatnya lagi. Tapi di beberapa titik dia terpojok dan harus menangkis serangan itu secara langsung. Ledakan dan gelombang kejutnya sangat kuat. Teir tidak percaya apa yang dia lihat bagaimana bisa peringkat F melakukan itu bahkan dia yang merupakan peringkat B tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah debu mengendap Sirius terkesan dengan pedangnya. Nazia diberitahu bahwa serangannya sekarang tidak akan berguna melawannya.
Nasia mengatakan padanya bahwa itu benar, sulit baginya untuk membunuhnya. Tetapi mudah untuk membunuh temannya, yang sudah mengirimkan serangan api ke arahnya saat itu. Detik itu juga, Sirius menggunakan tebasan kilatnya untuk memotong kuku Nasia. Sementara dia langsung menuju ke arah Bella. Nasia menembak sekali lagi ke punggung Sira, berpikir bahwa dia bodoh karena berbalik padanya. Tetapi di tengah jalan, dia berbalik dan menghadapi serangan itu langsung. Bella ada di sana duduk dalam posisi yang sangat nyaman dan santai, hanya gelombang kejut yang cukup untuk menghancurkan armornya, memperlihatkan. Kau tahu apa kekuatan Sirius yang terpapar dan menjadi jelas bagi semua orang? Bahkan Nasia kehilangan kesabarannya dengan betapa sulitnya membunuh anak itu. Tetapi saat itulah dia menyadari bahwa ritual itu membutuhkan lebih banyak kayu bakar. Untuk terus berjalan atau dia akan kehilangan 100 tahun pekerjaannya, tetapi Bella tiba-tiba merasa aneh, mengatakan tubuhnya terasa panas. Dan aku juga merasakan kehangatan ekstra. Sialan, Bella kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan diri dan melingkarkan tangannya di kepala Sira, terengah-engah membutuhkan lebih banyak oksigen. Dia menarik Sira lebih dekat sementara dari belakang Tyr terkejut. Kita melihat dia membuka mulutnya dalam posisi seperti cangkir yang akan ditelan, perlahan semakin dekat, tetapi Sirius ingat pertama kali dia melihatnya. Ketika dia tampak seperti Lux Maxter dengan garis rahang yang mengejek, dia melompat mundur mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan itu. Sementara Tyr bertanya apa yang dia lakukan, Bella sadar kembali bertanya pada dirinya sendiri mengapa aku mencoba mencium Sirius. Bahkan lidahku keluar dari mulutku dan aku tidak menyadarinya, lebih buruk lagi kita berada di tengah-tengah pertempuran. Dia malu dan merasa canggung mencoba menyembunyikan dirinya sementara Tail bertanya apakah dia diracun. Karena dia merah dan terengah-engah. Dan juga dia bukan tipe gadis yang bertingkah seperti ini. Pada saat itu Nasia membuka tangannya untuk membawa daging monster. Untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk ritual. Sirius menyadari bahwa dia membakar semua darah Dewa Iblis. Dia tahu bahwa dia perlu menghentikan itu dengan cepat. Dia punya rencana, dia akan memanfaatkan semua kekuatannya dalam serangan eksplosif. Tetapi untuk itu dia membutuhkan Bella. Dia pergi kepadanya dan berkata, aku sudah menemukan cara untuk mengalahkan bos sekarang. Tetapi aku membutuhkan kerjasamamu. Dia malu dan Tyr tahu bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Berani dan gagah berani. Sebagai seorang prajurit yang berjuang untuk kebaikan seluruh umat manusia, Sirius mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu menghubungkan port USB mereka sehingga dia dapat mengisi dayanya untuk mengalahkan bos. Sementara dia mendengarkan Sirius menjelaskan setiap detail rencana. Dia semakin bahagia. Tyr tidak mengerti bagaimana Sirius bisa menjelaskan rencana itu dengan wajah datar seperti itu. Dia sudah berada di pihaknya sementara Sirius mencoba menghiburnya dengan mengatakan aku tahu ini pasti sulit bagimu. Tetapi aku mohon padamu. Nilai agitasinya naik hingga 93% tetapi tiba-tiba Tyr meraih tangan Sirius menyuruhnya untuk berhenti memikirkan hal-hal itu di tengah pertempuran. Dia menatap Bella dan berkata jangan percaya padanya dengan wajah bahagia. Dia berkata kepada Sirius bahwa dia mempercayai kata-katanya. Tyr terkejut. Sementara Bella mengatakan bahwa dia tahu itu akan memalukan tetapi hanya untuk membunuh bos dia akan menerima. Sungguh luar biasa tekad duo ini benar-benar melewati suka dan duka untuk menyelamatkan spesies mereka. Dia meraih kepala Sirius sekali lagi. Semua orang bisa ingat adalah Bella yang lebih muda dan goblin. Sementara Sirius menjadi gila, Porter terkena serangan kritis sebagai semacam refleks memori. Sirius mendorong Bella menjauh yang sekarang berada di lantai dengan bingung. Tiba-tiba Sirius mendapatkan 5.000 stat karena dia membuatnya menderita. Anak kita benar-benar menjadi jauh lebih kuat ketika dia membuat seorang pria horny. Melalui sudut yang indah kita melihat Sirius memberitahu Bella bahwa bantuannya tidak dibutuhkan lagi. Dia merasa lebih kuat tetapi dia tidak ingin dia pergi. Jadi dia bertanya bagaimana jika dia masih tidak bisa mengalahkan bos. Dengan kaki disilangkan dan agitasi 99% dia bertanya sekali lagi, tidakkah kau benar-benar membutuhkan bantuanku? Sirius dengan belak-belakan mengatakan tidak. Dia berlari. Sementara Bella menderita di lantai karena penolakan sementara Tyr yang kalah merasakan sakit. Bella aku tahu Sirius lebih kuat dariku dan itulah mengapa kau menyukainya. Tetapi aku ingin bertanya, tetapi sebelum kita melihat jawabannya kita melihat Sirius pergi untuk Nasia. Rencananya adalah untuk memukul kaki dan kepala pada saat yang sama. Dan kemudian menyelesaikan semuanya dalam sekejap dengan 5.000 poin tambahan. Yang dia butuhkan hanyalah menemukan celah. Nasia sedang melihat kualinya. Memperhatikan bahwa itu terlalu dingin. Dia membutuhkan bahan bakar. Mungkin manusia itu akan melakukannya. Dia mulai terbang dan menyuruh Sirius untuk berterima kasih. Karena mereka semua akan menjadi pengorbanan. Dia membiarkan gunung-gunungnya yang bulat merasakan angin. Sambil menyulap mantra terkuatnya. Satu-satunya hal yang dipikirkan Sirius adalah sangat besar. Serangan itu langsung dan Sirius mencoba untuk memblokirnya. Tetapi kekuatan sihirnya yang digunakan untuk melawan dengan cepat menurun. Setelah hanya sedetik dia habis. Nasia mengatakan kepadanya bahwa pertempuran telah berakhir. Tetapi saat itulah sebuah tangan yang indah mengelilingi wajahnya memutar kepalanya. Dia melihat seorang Dewi Pirang. Memberitahunya bahwa dia tahu bahwa dia membutuhkan pembantu besarnya. Tanpa ragu Sirius menjadi seorang pendaki gunung dan mulai menikmati pegunungan. Tetapi sayangnya bagi Tyr hatinya hancur. Bella tahu bahwa Tyr menyukainya tetapi dia sudah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki seseorang di hatinya sejak kecil. Dan itu tidak pernah berubah sementara Sirius mendaki ke ketinggian baru secara harfiah dalam semua indera kekuatannya melonjak dan statnya meningkat sebesar 27.500. Auranya menghancurkan seluruh ruangan. Nasia tidak percaya apa yang dia lihat.
Dia seharusnya tidak punya cara untuk melawan sekarang. Tetapi di sana dia dengan aura emasnya meledak. Tetapi bahkan pada saat itu Nazia merasa percaya diri, dia mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya. Dia hanyalah manusia biasa, dia hampir mengatakan bahwa dia hanyalah seekor semut. Ketika dia menghilang di depannya dalam sedetik, sebuah tebasan vertikal menembus seluruh tubuhnya, itulah tebasan tubuh kilat yang diperkuat yang mematahkan topeng Nazia. Dan sekarang jurus pamungkas Sir, turunnya pedang suci, telah terbuka, Nazia berteriak ke langit. Beraninya dia melukai wajahnya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan matahari raksasa di atas kepalanya dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Tetapi Sirius tanpa henti, ketika dia menggunakan serangannya, dia menggunakan turunnya pedangnya. Sebuah pedang emas besar menghantam tepat di atas Nazia. Gelombang kejut menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan ketika debu mengendap satu-satunya yang tersisa adalah tubuh Nazia, dengan cara yang sama seperti dia datang ke dunia ini, serangan ilahinya dalam masa pemulihan selama 20 detik. Dan dia berlari untuk darah iblis, tetapi susunan sihir tidak hancur dari lantai. Nazia mengatakan kepadanya, aku tidak akan pernah membiarkan manusia kotor menyentuh darah suci Dewa Iblis. Sirius sedang menunggu masa pemulihan dan berkata kepadanya, aku akan mengurusmu dalam 9 detik. Saat itulah dia melihat ke belakang dan melihat Bella dan Tear jatuh ke lantai. Nazia berdiri berteriak bahwa sudah waktunya untuk melihat ras superior, monster atau manusia, tetapi Sirius hanya berlari untuk meraih teman-temannya. Dia lebih khawatir untuk menyelamatkan mereka sementara Nazia jatuh ke tanah berpikir bahwa manusia benar-benar bodoh. Sirius berteriak ke sistem untuk menemukan rute terpendek keluar dari sana tetapi seekor makhluk mengamati mereka dari samping. Dan muncul di depannya. Bella melihat betapa Sirius berjuang untuknya, dia ingat bahwa di masa kecil mereka semua orang akan mengejeknya. Tetapi Sirius yang selalu akan berdiri, dan meninju siapapun yang mencoba mengganggunya. Sirius sekali lagi menggunakan tebasan tubuh kilatnya untuk memotong monster itu. Sementara pikiran Bella dipenuhi dengan semua kebaikan yang telah ditunjukkan Sirius padanya, tetapi saat itulah Nazia membuat langkah penting. Dia menggunakan dirinya sebagai pengorbanan untuk darah Raja Iblis, seekor naga menggunakan serangan napas api pada Sirius. Tetapi dia dengan cekatan menghindar dan menghabisi makhluk lain. Sementara Nazia dibakar untuk iblis suci, kemudian tiba-tiba senjata Sirius menghilang dan sistem memberitahunya musuh telah dikalahkan dan senjata telah kembali ke sistem. Setelah 12 jam senjata akan kembali, Sirius berpikir bahwa itu tidak masalah karena mereka baru saja mencapai pintu keluar penjara tepat di pintu masuk Kapten. Orang-orang yang mampu bertahan hidup melihat Sirius kembali. Kapten kehilangan akal sehatnya dan berteriak, Sirius, beraninya kau menentang perintahku dan mencoba melarikan diri kau keluar dari tim ekspedisi. Dan Guild tidak akan membantumu lagi, dan sekarang aku akan mengeksekusimu. Tetapi satu saat dan kaki Sarah berada di wajahnya. Dia tidak peduli dengan Kapten dan hanya terus berlari dengan teman-temannya kembali ke penjara. Di mana Sader sedang mengamati apa yang akan keluar dari ritual dari air mancur darah. Dua tangan pucat membuka tirai merah. Sader merasakan sensasi dingin seolah-olah tubuhnya ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk pucat itu muncul dengan rambut merah dan tubuh femboy itu adalah Dewa Iblis seperti yang kupikirkan. Sader mencoba melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Tetapi Azahoth memperhatikannya, dan dengan menjentikkan jarinya menghancurkan segala sesuatu di jalan. Mengungkapkan Sader dan membuat setiap makhluk dari seluruh penjara jatuh ke lantai terbawah. Semua monster bertanya apakah itu Nazia? Tetapi Azathoth hanya mengatakan bahwa Nazia sudah mati dan dia membutuhkan pelayan baru. Sekarang seketika sekelompok goblin berlutut. Mulai melayaninya, tetapi Azathoth berkata jelek dan membunuh semua orang. Dia menginginkan sesuatu yang indah di sisinya. Jadi dia pergi ke Sader dan mengatakan padanya bahwa dia terlihat bagus. Dan memintanya untuk mengangkat kepalanya sambil membuka mulutnya ragu-ragu dan dengan air mata di matanya. Dia melakukannya saat gigi menuangkan darah hijau di mulutnya. Sader langsung merasa bahwa tubuhnya sedang disembuhkan. Dan kebahagiaan mengalir. Azathoth meraih dagunya. Menjelaskan bahwa darahnya dapat menyembuhkan dan memperkuat sistem kekebalannya, tetapi proses pencernaan menyebabkan beberapa kebahagiaan yang meluap. Dan dia memberitahu Sader bahwa hari semakin gelap, dia harus mencari kamar dan menunggunya di sana. Kemudian kita melihat markas Guild, di mana Kapten dikutuk karena gagal dalam tugas yang begitu mudah. Pria lengan emas adalah Aaron peringkat S dan adalah saudaranya. Kapten memohon padanya, bro, bantu aku. Jika aku kehilangan posisiku sebagai Kapten, kita akan kehilangan segalanya. Dan mereka akan menemukan bahwa kita mencuri dari guild. Saudaranya menyuruhnya untuk diam karena dia sudah tahu semua itu. Kemudian dia bertanya siapa nama pria yang menentang perintahmu. Kapten mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Sirius. Aaron mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menyalahkan semua kesalahan pada Sirius. Dan dia akan dijatuhi hukuman mati, karena desersi. Kembali ke Sader, dia merasakan sesuatu yang lembut dan berair menyentuh punggungnya. Napas hangat membuat telinganya merah. Ketika dia bangun dan melihat ke belakang, dia melihat seorang gadis berambut putih dengan proporsi ibu Pixar adalah Azathoth yang menjelaskan bahwa di malam hari, dia kehilangan kekuatannya, dan kembali ke bentuk gadis aslinya. Pada saat itu dia membutuhkan Sader untuk melindunginya dari siapapun yang mencoba menyebabkan kerusakan, dan dia tidak boleh berpikir untuk menyakitinya karena dengan darahnya di dalam Sader, dia dapat dengan mudah melarutkan tubuh Sader. Sementara ini terjadi, Sirius berlarian mencari kemana perginya darah Dewa Iblis. Dia tidak akan menyerah, bahkan jika dia harus menjelajahi setiap sudut tempat itu. Dia sudah meninggalkan Bella dan Tear di rumah sakit. Sebagai tangguh menjelaskan bahwa dia membutuhkan hatinya yang ada di dalam Guild Pahlawan. Meskipun di malam hari dia menjadi manusia yang lemah. Ketika hari tiba, dia akan mengambil hatinya dan memulihkan 100% kekuatannya. Saat itulah Sato mendengar sesuatu. Seseorang sedang mendekat.
Dia memberitahu Azahoth bahwa dia akan menghentikan siapapun itu, tetapi Azahoth mengatakan kepadanya bahwa jika dia berada lebih dari 5 kilometer darinya, dia akan langsung terbunuh. Ceris berlari menuju pintu, dia tahu itu pasti ada di sana karena dia sudah mencari di setiap tempat dan sistem memberitahunya bahwa darah itu ada di ruang bawah tanah. Yang tidak dia duga adalah Sadar, dengan kakinya yang terampil akan menendangnya sekali lagi, dia melakukan serangan vertikal dari atas, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah Sirius. Dia berhenti dan berkata, "Kau lagi, manusia menjijikkan." Tetapi anehnya di dalam ruangan Azahoth merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itulah reaksi yang seharusnya dia tunjukkan ketika menemukan jantungnya, dia bingung. Sadar memberitahu Sirius bahwa Nazia sudah mati, jadi dia kembali, dia harus bergegas dan meninggalkan tempat itu. Tetapi Sirius mengatakan kepadanya bahwa dia senang dia sudah pulih dan bisa bertarung lagi, mungkin jamur yang dia berikan padanya bermanfaat. Sadar menjadi malu dan merah, mengatakan kepadanya bahwa itu sama sekali tidak benar, jamur itu adalah hal paling menjijikkan yang pernah dia makan sepanjang hidupnya. Dan dia harus menghilang, tetapi kegelisahannya langsung naik menjadi 71% bounty. Sirius menunjuknya dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia memiliki sedikit kesukaan padanya. Sadar menghilang dan mencoba menendang wajah Sirius yang berhasil menghindar, dia mencoba menginjaknya sekali lagi. Karena malu, dia menutup matanya dan terus menginjak anak malang itu sambil berkata bahwa dia menjijikkan. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia tidak ada di sana. Sirius sedang berlari ke kamar Azahoth di depan pintu. Dia bisa merasakan kehadiran darah Dewa Iblis di belakang, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Azahoth tiba-tiba membuka pintu, tetapi dia berlari cepat dan tidak bisa menghentikan tubuhnya, satu-satunya hal yang bisa menghentikan gerakannya adalah bola salju hangat. Sirius mundur. Sementara Sadar bertanya, siapa Azahoth keluar dari ruangan tanpa ragu-ragu, Azahoth meraih ketakutan Sirius. Sementara Sirius berteriak kesakitan, Azahoth bisa merasakan bahwa jantungnya ada di dalam sarang keluarga masa depannya. Sirius membebaskan dirinya, dan bertanya apa yang dia lakukan, tetapi sistem memberitahunya bahwa dia adalah darah Dewa Iblis. Sirius bertanya pada dirinya sendiri, apakah penawarku menjadi manusia? Dia membuat luka kecil di tangannya untuk meminum sedikit anggur iblis. Azahoth merasakan sesuatu yang aneh, tetapi sistem memberitahu Sirius bahwa kutukannya belum disembuhkan. Azahoth tersenyum padanya. Dia tahu apa yang dia inginkan, tetapi di malam hari ketika dia menjadi manusia, darahnya tidak efektif. Sadar mencoba menendang Sirius, menyuruhnya untuk menjauhi tuannya. Sirius mundur, sementara Azahoth berpikir, jantungku sebenarnya diserap oleh manusia dan diubah menjadi esensinya. Aku perlu mendapatkan kembali kekuatanku, bahkan jika itu dengan paksa, aku akan menyerapnya kembali ke tubuh. Tetapi sayangnya setelah semua kesenangan itu, dia akan melelehkan tubuh Sirius menggunakan kekuatannya. Sementara Sirius berpikir bahwa dia perlu mengambil cairan lain darinya. Untuk melihat mana yang memiliki efek yang benar, dia mencoba meraihnya ketika tiba-tiba lantai di bawahnya pecah. Dia menghindari serangan menyelinap itu dan dari lantai muncul teman keren lainnya. Dia memiliki tubuh arachnid yang membawa 8 anggota badan dan 3 balon. Dengan wajah bahagia dia berkata bahwa dia bisa merasakan kekuatan Azahoth dari ribuan mil. Dan dia bahkan membawa lonceng yang diberikan kepadanya sejak lama, dia adalah bos Gana, dia berlari menuju Azahoth mengatakan bahwa dia sudah membuktikan cintanya, dan sekarang saatnya baginya untuk melahap Azahoth. Azahoth sebagai manusia lemah hanya menunggu. Dia tidak bisa melakukan apapun, tetapi tiba-tiba Sirius meraihnya menghindari serangan Gana dan melompat keluar dari lubang di dinding, dia bingung mengapa monster peringkat bos muncul begitu tiba-tiba. Tetapi prioritasnya adalah menyelamatkan minumannya yang ada di dalam Azahoth. Tetapi Gana tentu saja pergi mengikuti mereka setelah beberapa waktu Sirius meletakkan Azahoth di lantai. Mengatakan bahwa dia akhirnya bisa kehilangan monster itu. Azahoth bertanya kepadanya kemana dia membawanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berada di dalam zona guild pahlawan di rumahnya. Azahoth senang mendengar itu, sekarang dia bisa memulihkan jantungnya dan langsung melakukan pembunuhan. Jadi dia meraih leher Sarah menariknya lebih dekat dan berkata pahlawan yang terhormat aku telah dikutuk oleh monster yang menakutkan. Jika aku tidak menemukan seorang pria untuk melepaskan diriku, aku akan segera mati jadi tolong bantu aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku sekarang. Dengan darah di hidungnya Sirius mengatakan kepadanya aku adalah pahlawan yang mulia dan jujur aku akan meninggalkan suka di video ini karena kami kehabisan bab.